Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas proyek 2, yaitu project scheduling, yang dimana tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas saya dengan mata kuliah manajemen industri, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Milana PhD. Pada tugas kali ini, kita akan membahas tentang tugas project scheduling, yang dimana pada instruksi pada konsepnya yaitu sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas seperti yang tercantum pada di bawah ini. Yang dapat kita lihat pada soal yaitu aktivitinya yaitu activity A sampai dengan activity ke J. Yang dimana pada activity A ini tidak memerlukan atau menunggu dari proses dari activity yang lain nih, sehingga dibikin non. Yang mana durasi pada aktivitas yang A ini yaitu sebanyak 10 hari, dan yang aktivitas B 8 hari, yang C yaitu 12, dan yang aktivitas D itu harus menunggu aktivitas A dan B itu selesai, yang dimana durasi pada aktivitas ini yaitu 25 hari. Selanjutnya itu aktivitas E harus menunggu dari aktivitas C dan D selesai, yang dimana durasi pada aktivitas ini yaitu 7 hari. Kemudian aktivitas aktivitas F yaitu harus menunggu atau selesainya aktivitas E, yang dimana durasi pada aktivitas ini yaitu 48 hari. Aktivitas G yaitu eh, harus menunggu juga aktivitas E ini selesai, yang dimana durasinya itu 58 hari. Aktivitas H harus menunggu aktivitas F selesai, sehingga durasinya itu 30 hari. Selanjutnya itu aktivitas I juga menunggu aktivitas F selesai, yang dimana durasi pengerjaannya yaitu 23 hari. Dan aktivitas J yang terakhir yaitu harus menunggu aktivitas H, I, dan G selesai, yang dimana durasi pada aktivitas ini yaitu 45 hari. Pada proyek kali ini kita disuruh untuk membuat yang pertama itu gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram PERT atau CPM dan presence diagram. Yang kedua yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya itu tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERT atau CPM dan presence diagram. Selanjutnya itu analisis hasil yang saudara peroleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut, dan jelaskan apa manfaat diketahuinya lintas jalur atau lintasan kritis tersebut. Di sini saya akan menjawab satu persatu, yang dimana untuk pertanyaan yang pertama itu gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram PERT atau CPM dan precedence diagram yang sudah saya buat tadi. Yang dimana untuk diagram PERT atau CPM-nya yaitu dimulai dari yang pertama yaitu aktivitas A, yang dimulai dari hari ke 0 sampai hari ke 10. Lalu aktivitas B yaitu hari ke 0 sampai hari ke 8. Dan aktivitas ke C hari ke 0 sampai hari ke 12. Selanjutnya nanti pada saat aktivitas D dia akan menunggu aktivitas A dan B selesai, sehingga dapat kita tarik untuk panahnya yaitu pada panah B kita akan memberi ke garis putus-putus ke panah yang A, sehingga panah yang A menuju ke eh, aktivitas D. Aktivitas D ini dimulai dari hari ke-10 atau hari keselesainya aktivitas A, eh, ditambah nanti berapa durasinya yaitu 25 hari, lanjut ke aktivitasnya yaitu pada durasi yang ke-35. Selanjutnya aktivitas yang E. Aktivitas E ini kita gambarkan kepada angka 1, 2, 3, dan 4 nih. Angka aktivitas C ini ke nomor 4, dia akan menarik garis putus-putus atau aktivitas E ini akan menunggu C dan D selesai. Yang dimana untuk
yang D ini, AD dan C ini lama durasinya, yaitu yang paling lama yaitu durasi yang D, sehingga menunggu aktivitas D selesai. Dan akan pada aktivitas yang E ini dia memerlukan durasi 7 hari, sehingga kita tambahkan pada hari ke-35 ditambah hari ke-7, tambah 7 hari jadinya 42 hari durasi pada pengerjaan atau aktivitas yang E. Selanjutnya aktivitas yang F atau yang keenamnya ini, aktivitas F ini merujuk ke 48 hari atau durasinya, yang dimana untuk 8 hari itu ditambah nanti 42 ditambah 48 yaitu 90 hari untuk durasi eh, eh, yang pengerjaan pada aktivitas yang F. Selanjutnya nanti aktivitas G juga menunggu hasil durasi dari aktivitas E yang sudah selesai. Yang G ini di mana durasinya itu 58 hari, yang dimana untuk 42 ditambah 58 hari yaitu 100 hari. Jadi durasi untuk yang G ini dari hari pertama itu harus dikerjakan atau selesai pada hari ke-100. Selanjutnya itu aktivitas yang H, yang dimana aktivitas H ini akan bekerja atau terlaksana apabila aktivitas dari yang F ini selesai. Yang dimana aktivitas F ini selesai pada hari ke-90, akan ditambah nanti pada aktivitas atau hari 30 hari setelah aktivitas F ini selesai, sehingga aktivitasnya itu jadi pada aktivitas yang ke-20 hari, 120 hari. Selanjutnya aktivitas I ini dia juga menunggu aktivitas F selesai, sehingga pada hari 90 dia baru bisa mulai bekerja. Yang dimana 90 hari ini akan ditambah 23 hari pengerjaan dari aktivitas I yang uh, pada yang akan selesai pada hari ke-113. Selanjutnya yaitu aktivitas J. Aktivitas J ini akan menunggu aktivitas dari G, H, dan I itu selesai. Sehingga pada aktivitas yang J ini dia akan menunggu aktivitas yang terakhir siap, yaitu aktivitas yang H, yaitu 120 hari. Jadi pada aktivitas G dia akan menuju ke garis putus-putus ke aktivitas yang ke H. Karena pengerjaannya cuma sampai 100 hari dan aktivitas I yaitu pengerjaannya selesai pada hari ke-113, sehingga pada hari 120 aktivitas J akan dilaksanakan dan akan berakhir pada hari 165. Sehingga untuk garis kritis yang dapat kita lihat yaitu atau jalur kritisnya yaitu yang A, lalu ke garis aktivitas D, aktivitas E, lalu aktivitas F, dan H, lalu ke aktivitas J. Itulah hasil dari garis kritisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke presiden diagram, yang dimana dapat kita lihat pada PPT atau presentasi ini. Aktivitas A akan menunjukkan pada hari ke-0 sampai hari ke-10. Seperti yang saya jelaskan tadi pada diagram CPM tadi, yang dimana aktivitas B menuju ke 0 dan 8, sampai hari ke-8, dan aktivitas C yaitu 0 sampai 12. Aktivitas D menuju ke hari ke-10 sampai ke hari 35. Dan aktivitas E akan menunggu aktivitas D selesai sehingga pada hari ke-35 dan 30 ke hari sampai hari ke-42. Selanjutnya itu aktivitas F yaitu 42 hari dan menuju ke sampai ke hari ke-90. Selanjutnya itu aktivitas G, yang dimana aktivitas G ini bekerja pada hari ke-42 sampai hari ke-100. Dan aktivitas H bergerak atau bekerja pada hari 90 sampai 120. Aktivitas I akan bergerak ke hari ke-90 sampai hari ke-113. Dan aktivitas J akan bergerak pada hari 120 sampai hari ke-165. Yang dimana pada garis yang di bawah ini atau durasi liftnya dan LS-nya ini akan dimulai dari belakang, yang dimana pada hari terakhirnya itu 165 nanti
akan dikurangi dari durasi pada pengerjaannya, yaitu jadi 120. Jadi pada 120 awal pengerjaan dengan durasi pengerjaannya itu dapat nilainya 0. Dan dapat teman-teman lihat pada aktivitas H, pada hari ke 120 nanti akan dikurangi durasinya, yaitu sebanyak 30, jadi harinya ke hari 90 gitu. Dan aktivitas yang ini akan menunjukkan durasi yang terakhir yang paling besar, yaitu 120 nanti akan dikurangi dengan hari durasi yang pengerjaan dari eh, aktivitas I, yang dimana aktivitas ini 23 hari, jadi dikurang jadi 97 hari gitu. Selanjutnya itu aktivitas F, yang dimana aktivitas F ini yang terakhir, yang pada 90 hari dikurangi 48, jadinya 42 hari. Jadi angkanya 0. Dan pada aktivitas I ini pengerjaan awal pengerjaannya itu ya 90 hari, dan nanti dia akan selisih dari 97 dengan 90, jadi 7 hari. Selanjutnya itu pengerjaan aktivitas G, yang dimana 102, pada terakhir itu 120 hari, yang dimana dikurangi 58, jadinya 62 dengan selisihnya yaitu 20. Dapat teman-teman lihat ini durasinya dan ini selisih dari angkanya. Untuk selisih dari angka C yaitu bekerja atau angka terakhirnya yaitu pada angka 35, nanti dikurangi 12 jadinya 23. Selisih dari 0 dan 23 yaitu 23. Dan untuk aktivitas B, angka terakhirnya itu 10, sehingga nanti 10 dikurang 8 yaitu 2, selisih dari 0 ke 2 yaitu 2. Untuk aktivitas A tidak ada selisihnya. Dengan lintasan kritis yang dapat teman-teman lihat, yaitu aktivitas A, D, E, F, H, dan ke J terakhir, yaitu pada hari ke 165. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, kita dapat menyimpulkan yaitu dibutuhkan waktu 165 hari, yang mana kita dapati dari lintasan kritis yang sudah kita jelaskan pada diagram sebelumnya. Yang dimana lintasan kritisnya yaitu A, D, E, F, H, dan J. Yang dimana nanti pada lintasan kritis itu ditambahkan semuanya. Yang dapat kita lihat tadi pada diagram ini, lintasan kritisnya nanti itu ditambahkan berapa hari pengerjaannya. Jadi kita dapatkan pengerjaannya pada aktivitas A yaitu 10 hari, ditambah aktivitas D 25 hari, aktivitas F, aktivitas E yaitu 7 hari, dan aktivitas F yaitu 48, dan aktivitas H 30, dan ditambah aktivitas J yaitu 45 hari, dengan hasil yaitu 165 hari. Selanjutnya itu tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram atau CPM dan diagram presiden, yang dimana sudah kita jelaskan juga tadi. Untuk lintasan kritis pada proyek tersebut yaitu terletak pada aktivitas A, D, E, F, H, dan J. Eh, Selanjutnya yaitu soal nomor 4, analisa hasil yang saudara peroleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut? Jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis. Untuk pengertian dulu, lintas kritis adalah rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu guna menyelesaikan proyek, yang di mana lintas kritis ini adalah persyaratan pekerjaan tersebut dilakukan, di mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda. Manfaat yang diketahui untuk jalur atau lintasan kritis ini adalah meningkatkan perencanaan yang akan datang, memfasilitasi manajemen sumber daya yang lebih efektif, dan membantu menghindari penghambatan kerja. Jadi untuk lintasan kritis ini dia tidak boleh ditunda, sehingga untuk pengerjaannya harus diselesaikan terlebih dahulu guna untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Apabila pada aktivitas kritis atau lintas kritis ini tidak dikerjakan atau terlambat, maka akan mengakibatkan semua proyek itu akan terhenti atau juga akan terlambat, sehingga aktivitas kritis ini akan sangat berpengaruh kepada hasil proyek. Selanjutnya itu dapat kita jelaskan lagi, lintasan kritis proyek
proyek menurut diagram atau CPN dan presiden diagram membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proyek yang kita bahas tadi yaitu pada 165 hari. Dan aktivitas kritis ini tidak boleh diundur atau ditunda, melainkan harus didahulukan pengerjaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa lintasan kritis ini tidak boleh ditunda ataupun diundur pengerjaannya, sehingga apabila diundur maka akan menyebabkan kelebihan dari pengerjaan proyek, sehingga tidak dapat apa ditunda untuk kegiatannya. Selanjutnya itu apa sih manfaat yang harus diketahuinya lintasan kritis itu? Di sini saya menjelaskan ada tiga, yaitu manfaat diketahuinya lintasan kritis, yaitu yang pertama membantu dalam perencanaan dan penjadwalan proyek. Dengan mengetahui jalur kritis, para proyek akan memprioritaskan aktivitas-aktivitas di jalur kritis dan memastikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan tepat waktu. Jadi untuk lintasan kritis ini dia akan membantu perencanaan dan penjadwalan proyek. Jadi untuk proyek ini sudah dijadwalkan pada hari sekian akan dilakukan aktivitas yang harus dilakukan, atau aktivitas A, B atau ke C itu. Sehingga yang kedua yaitu membantu dalam mengidentifikasi potensi keterlambatan proyek. Dengan mengetahui jalur kritis, para proyek dapat mengidentifikasi aktivitas yang berisiko terlambat dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari keterlambatan tersebut. Jadi untuk lintasan kritis ini dia juga membantu mengidentifikasi potensi keterlambatan proyek. Apabila kita sudah memiliki lintasan kritis ini, kita dapat mengetahui mana aktivitas yang sangat lama itu. Jadi apabila ada terdapat keterlambatan, kita bisa kejar sebelum harinya itu, hari terakhirnya. Yang ketiga yaitu membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan mengetahui jalur kritis, para proyek dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan fokus pada aktivitas-aktivitas di jalur kritis. Jadi dia akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu apabila bahan bakunya atau sumber dayanya itu eh, habis sebelum aktivitas itu selesai, maka akan dibelinya gitu. Jadi dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dari sumber daya itu sendiri. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai tugas proyek kedua pada mata kuliah manajemen industri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.